Perselingkuhan adalah salah satu topik paling sensitif dalam hubungan apapun, tidak hanya melibatkan emosi, kepercayaan, dan pengkhianatan, tetapi juga dapat menghancurkan ikatan yang telah terjalin bertahun-tahun dalam hitungan detik. Namun, mendeteksi apakah pasangan Anda berbohong bisa jadi sulit, terutama bila Anda curiga ada yang tidak beres. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kata-kata dan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan seorang wanita tidak mengatakan kebenaran. Mengetahui pola-pola ini akan membantu Anda mengidentifikasi realitas dan mendekati situasi dengan kecerdasan emosional. Bersiaplah untuk menemukan petunjuk apa saja yang mungkin luput dari perhatian dalam hubungan Anda. Apakah Anda siap untuk mengetahui kebenarannya? Tetaplah sampai akhir, karena apa yang Anda pelajari hari ini dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang hubungan Anda. Mengapa wanita berbohong ketika mereka tidak setia? Sebelum membahas secara rinci kata-kata dan frasa yang dapat mengungkap perselingkuhan, penting untuk memahami mengapa sebagian wanita memilih berbohong saat menyembunyikan perselingkuhan. Alasan utamanya biasanya adalah rasa takut ditolak, keinginan untuk melindungi emosi mereka, atau persepsi bahwa mengatakan kebenaran dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Beberapa wanita berbohong karena takut kehilangan hubungan yang stabil, sementara yang lain melakukannya hanya untuk menghindari konfrontasi. Selain itu, konteks emosional memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, beberapa wanita mungkin merasa terjebak di antara dua dunia. Stabilitas emosional yang mereka miliki dengan pasangannya dan rasa kebebasan yang mereka temukan dalam perselingkuhan. Dalam kasus lain, berbohong dapat menjadi mekanisme pertahanan untuk melindungi ketidakamanan pribadi. Sekarang, mengenali tanda-tanda kebohongan bukan hanya masalah keberuntungan. Ada pola verbal dan emosional yang dapat diidentifikasi jika Anda memperhatikan. Tanda-tanda utama, cara mengetahui. Jika seorang wanita berbohong kepada Anda, kata-kata dapat menjadi alat yang ampuh dalam menentukan apakah seorang wanita tulus atau mencoba menyembunyikan sesuatu. Di bawah ini, kita akan membahas beberapa frasa umum yang dapat menunjukkan kebohongan terkait perselingkuhan. Perhatikan baik-baik. 1. Saya tidak yakin apa yang Anda lihat. Jika seorang wanita menanggapi dengan mengelak, terutama jika Anda menyebutkan bukti atau situasi yang mencurigakan, frasa ini bisa menjadi pertanda utama. Mengapa ini relevan? Tujuan mereka adalah menanamkan keraguan dalam pikiran Anda, sehingga Anda dapat menghindari topik tersebut tanpa menghadapinya secara langsung. Jika Anda sering mendengar kalimat ini, mungkin ada sesuatu yang tidak ingin dia ketahui dari Anda. Tips: perhatikan bahasa tubuh mereka saat mengatakan ini. Jika ekspresi wajah mereka tidak sesuai dengan kata-katanya, saatnya untuk menyelidiki lebih lanjut. 2. Sudah kubilang, tapi kamu tidak mendengarkanku. Frasa ini merupakan cara tidak langsung untuk mengalihkan perhatian kepada Anda. Ketika seorang wanita berbohong, dia sering kali mencoba mengalihkan tanggung jawab kepada pasangannya untuk mengurangi rasa bersalahnya sendiri. Mengapa mereka melakukannya? Ini adalah taktik defensif yang bertujuan membuat Anda meragukan diri sendiri alih-alih menghadapi kemungkinan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Contoh, saya merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu sudah bersama orang lain? Dia, sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa kamu selalu mempertanyakan segalanya. Percayalah padaku. Jika Anda melihatnya terlalu defensif, itu bisa menjadi cara untuk menghindari konfrontasi langsung. 3. Saya sedang sibuk sekarang, saya tidak bisa bicara. Jika seorang wanita yang biasanya terbuka dan komunikatif tiba-tiba menghindari percakapan penting, itu mungkin merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam konteks hubungan dengan kecurigaan perselingkuhan, diam bisa sama terungkapnya dengan kata-kata. Mengapa dia melakukannya? Beberapa wanita cenderung menjauhkan diri secara emosional ketika mereka takut ketahuan. Menjauh membantu mereka menghindari pertanyaan langsung dan tekanan emosional. Saran, lakukan dengan tenang, pilih momen yang tepat, dan lihat bagaimana reaksinya. 4. Saat itu saya sedang bersama seorang teman. Menggunakan nama teman sebagai alibi adalah strategi umum ketika mencoba menyembunyikan sesuatu.
Kalau setiap kali pertanyaan tentang keberadaannya muncul, dia menyebut nama temannya, bisa saja dia mengarang cerita untuk menutupi dirinya. Bagaimana cara bertindak? Lakukan penelitian dengan cermat, bicaralah dengan lingkaran terdekat Anda, dan perhatikan kemungkinan adanya ketidakkonsistenan. 5. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika seseorang berbohong, mereka seringkali merasa perlu untuk membenarkan tindakan mereka, dan pernyataan seperti ini mungkin merupakan upaya untuk memperkuat posisi mereka, meskipun hal itu hanya menciptakan lebih banyak keraguan. Tanda peringatan, jika seseorang merasa terpojok, responsnya cenderung lebih lugas dan kategoris. Tip, dengarkan nada suara mereka dan perhatikan bahasa tubuh mereka. Terkadang faktor-faktor ini mengungkapkan lebih dari sekadar kata-kata. Bagaimana menangani kecurigaan perselingkuhan? Mendeteksi tanda-tanda ini tidak berarti perselingkuhan terkonfirmasi. Oleh karena itu, kuncinya adalah bertindak dengan kecerdasan emosional dan hindari mengambil kesimpulan terburu-buru. Berikut beberapa tipsnya. Komunikasi terbuka. Bicaralah dengan pasangan Anda dengan rasa hormat dan empati untuk mengklarifikasi keraguan Anda tanpa terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu. Jangan terbawa oleh dorongan hati. Hindari tuduhan tanpa bukti konkret, karena dapat semakin merusak hubungan. Perhatikan lebih dari sekadar kata-kata. Perhatikan nada suara, jeda, dan bahasa tubuh. Prioritaskan kesejahteraan emosional Anda. Jika hubungan menjadi sumber penderitaan yang terus-menerus, inilah saatnya untuk memikirkan apa yang terbaik bagi Anda. Terapi pasangan sebagai solusi pencegahan. Jika kecurigaan perselingkuhan muncul kembali, mengikuti terapi pasangan dapat menjadi alternatif yang baik. Seorang profesional dapat membantu Anda memahami pola perilaku, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat ikatan. Manfaat terapi. Tingkatkan komunikasi dengan pasangan Anda. Belajar mengekspresikan emosi tanpa argumen. Ciptakan ruang aman untuk membahas topik yang sulit. Perselingkuhan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Meskipun menghadapi kemungkinan perselingkuhan bisa sangat menyakitkan, itu juga bisa menjadi kesempatan untuk berefleksi dan tumbuh secara pribadi. Setiap pengalaman, tidak peduli betapa sulitnya, memungkinkan kita mengenal diri kita sendiri lebih baik dan memahami apa yang kita butuhkan dalam hubungan kita. Krisis dapat bersifat transformatif. Mereka mengajarkan kita pentingnya rasa saling percaya, mendorong komunikasi yang lebih baik, dan mengingatkan kita tentang perlunya menjaga kesejahteraan emosional kita. Pentingnya percaya diri. Setelah semua keraguan, pengetahuan diri adalah sekutu terbaik Anda. Jangan biarkan kecurigaan menyeret Anda ke dalam siklus ketidakamanan dan ketidakpercayaan yang terus-menerus. Belajarlah untuk mempercayai intuisi Anda dan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan emosional apapun. Cara memulai, luangkan waktu untuk perawatan diri setiap hari. Kenali dan hormati batasan emosional Anda. Berusahalah meningkatkan kemandirian emosional Anda. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya harap konten ini bermanfaat bagi Anda dan memberi Anda kejelasan tentang cara mengenali tanda-tanda kebohongan dalam suatu hubungan. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan jempol ke atas, bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkannya, dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik.